Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mika Laposan Sinaga ingin menjelaskan laporan bacaan saya mengenai langkah-langkah praktis mempersiapkan khotbah. Mempersiapkan sebuah khotbah diumpamakan sebagai mempersiapkan sebuah hidangan untuk disantap. Oleh karena itu, wajar apabila ada yang memandang khotbah itu sebagai suatu hidangan. Sama ketika seperti seseorang berada di sebuah restoran, mereka bebas memilih hidangan yang akan mereka santap. Sebagai seorang pengkhotbah harus mempersiapkan rumput hijau untuk dikonsumsi oleh jemaat. Maksudnya, hal ini diperlukan langkah-langkah praktis atau sederhana dan dapat diterapkan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, temukan pokok dalam nats. Pokok adalah apa yang dikatakan tentang teks, apa yang menjadi pusat pembicaraan dalam nats. Itulah adalah pokok dari khotbah. Salah satu cara untuk menemukan pokok dalam nats yaitu membaca secara berulang-ulang. Tujuannya untuk menemukan, bukan menentukan sebuah pokok dari teks tersebut. Teks yang dimaksud adalah bagian-bagian kalimat, atau bisa berupa paragraf, atau bisa juga berupa perikop. Oleh karena itu, seluruh bagian kalimat harus secara menyeluruh atau secara rinci dapat diketahui arti dari kalimat tersebut. Adapun pokok-pokok yang harus meliputi seluruh nats khotbah seperti sebuah kemah. Pada umumnya ada 4 macam pokok. Yang pertama, suatu nats untuk dipelajari. Yang kedua, suatu mandat atau tugas untuk dilakukan. Yang ketiga, suatu problem atau masalah untuk dipecahkan. Yang keempat, suatu teladan untuk diikuti. Adapun contoh-contoh dalam Alkitab yang dapat menjadi sebuah pokok, yang pertama itu karya Tuhan, keputusasaan, keselamatan, doa, kemakmuran, atau juga tentang kasih. Inti dari sebuah pokok khotbah itu bukan menentukan sebuah pokok, tetapi menemukan sebuah pokok. Sebagai pemberita firman Tuhan, kita harus yakin terhadap pokok yang kita pilih untuk sebuah khotbah, bahwa pokok itu benar-benar adalah pokok dari khotbah atau nats yang akan kita bawa. Yang kedua ada langkah merumuskan tema. Tema adalah sebuah aspek atau segi dari pokok tersebut yang dibicarakan dalam nats. Tema akan menyatakan batasan-batasan pokok tersebut. Secara sederhana, tema adalah hal yang dikatakan tentang pokok. Atau dengan kata lain, tema dalam nats harus menjadi tema dalam khotbah. Tema harus menyatakan khotbah dan dapat disebut arah untuk khotbah. Dalam hal ini, arah dapat dilihat dari satu kata tanya yang jelas, yaitu mengapa, bagaimana, kapan, di mana, apakah, ataupun siapakah. Contohnya, pokoknya itu seperti karya Tuhan, dan tema atau kata tanya atau juga arahnya, bagaimana melihat karya Tuhan. Contoh yang kedua, pokok doa, temanya kapan atau apakah doa yang menyenangkan bagi Allah. Dan dapat juga kita buat contohnya dalam ayat Alkitab. Natsnya Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tema yang bisa kita pilih, mujizat itu nyata, berkat yang melimpah-limpah, menjadi orang istimewa di hadapan Tuhan, dan menghadiri Yesus dalam keluarga. Setelah menyelidiki pokok atau tema yang Anda tetapkan, lalu buat suatu pertanyaan dan jawab sendiri agar dapat mempermudah Anda dalam mempersiapkan khotbah. Tulis pertanyaan dan jawaban Anda di dalam kertas. Contohnya, apakah yang akan saya baca tentang tema ini? Apakah ada nats lain yang berbicara tentang tema ini? Apakah tanggapan pribadi saya tentang tema ini? Apakah definisi yang tepat bagi pokok ini? Kita masuk ke dalam langkah yang ketiga, membentuk kalimat peralihan. Kalimat peralihan merupakan sebuah penghubung di antara tema dan tubuh khotbah. Kalimat peralihan menolong pendengar melihat hubungan yang erat di antara tema dan pokok-pokok besar khotbah. Kalimat peralihan sangat penting, jadi perlu dirancang dengan baik. Contohnya, pokoknya itu memuji Tuhan dalam Mazmur 117. Temanya dapat dipilih pentingnya memuji Tuhan. Kalimat peralihannya
Mengapa penting memuji Tuhan? Dalam menjawab hal ini, kita dapat menggunakan kata karena, sebab, oleh karena itu, atau oleh sebab itu. Selanjutnya temukan kata kunci. Kata kunci harus bersifat benda jamak dan tidak memiliki arti yang luas. Karena kata benda akan menyifatkan pokok-pokok besar dalam tubuh khotbah. Contoh-contoh dari kata kunci itu bisa berupa bukti-bukti, cara-cara, alasan, sasaran, unsur-unsur, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang keempat itu ada mengembangkan pokok besar. Pokok besar merupakan jawaban atas kalimat peralihan. Oleh sebab itu, ada kalimat peralihan mutlak menjadi rujukan setiap pokok besar. Di antaranya pokok besar atau garis besar. Khotbah harus matching dan nyambung dengan pertanyaan sebagaimana dapat dalam kalimat peralihan. Bentuk dan isi pokok besar selalu ditentukan oleh kata kunci dalam kalimat peralihan. Setiap pokok besar mengandung gagasan saja yang ditarik dari satu nats atau bagian dari khotbah. Ada beberapa pengaturan yang dituruti dalam menyampaikan khotbah. Pokok-pokok harus sejajar dalam bentuknya. Pokok-pokok besar mempunyai sifat-sifat kata kunci dalam kalimat per kalimat, singkat dan sederhana, dan hindari bahasa-bahasa yang bersifat kiasan. Artinya pergunakan bahasa yang konkret, tidak overlap gagasan yang sama, atau tidak tumpang tindih. Mengapa dalam berkhotbah perlu sebuah kerangka? Karena menunjukkan seluruh isi khotbah, memperjelas bagian-bagian yang penting dari yang kurang penting, menolong kita meletakkan bagian-bagian khotbah dalam urutan yang sesuai. Bagaimana membuat kerangka yang benar? Yang pertama, bedakan ide-ide yang berbeda. Yang kedua, gunakan simbol-simbol yang konsisten. Yang ketiga, gunakan ide-ide yang utuh. Kita masuk ke langkah yang kelima, memperkuat pokok-pokok besar dengan pokok-pokok kecil. Pokok-pokok kecil selalu menunjuk, menyokong, menjelaskan, dan memperkuat pokok-pokok besar. Sebanyak mungkin harus ditemukan dalam nats khotbah. Biasanya ada 2 sampai 5 pokok-pokok kecil di bawah pokok-pokok besar. Selanjutnya, bagaimana mengembangkan pokok-pokok kecil? Yang pertama, harus mempelajari nats khotbah untuk menentukan ayat-ayat penyokong pokok besar. Subpoin bisa didapati dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada pokok besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan praktis. Subpoin ini menerangkan bagaimana cara si pendengar dapat menggunakan, menaati, mengikuti bagian kebenaran dari pokok-pokok besar itu. Jadi, pada saat berkhotbah, sebuah pertanyaan saja tidak cukup sebagai suatu penerapan. Jika Anda menutup khotbah dengan suatu pertanyaan, Anda juga harus menjawab suatu pertanyaan dengan jawaban yang praktis dan mudah diterapkan. Ada beberapa contoh dari penerapan yang praktis. Yang pertama, suatu tindakan untuk diambil. Yang kedua, suatu sikap untuk dikembalikan dan caranya. Yang ketiga, suatu kepercayaan untuk dikuatkan dan caranya. Yang keempat, langkah yang diambil. Yang kelima, perubahan yang dituntut dalam nats. Penerapan sangat penting dan menentukan dalam berkhotbah, karena penerapan berhubungan tentang kebenaran dalam Alkitab. Yang selanjutnya, ilustrasi atau lukis-lukisan. Ilustrasi adalah suatu contoh yang konkret yang dapat ditarik dari kehidupan manusia yang menggambarkan intisari dari suatu ide yang abstrak. Ada beberapa cara dalam mempersiapkan ilustrasi. Yang pertama, bahan-bahan ilustrasi. Bahan-bahan ilustrasi dapat berupa cerita, analogi, kata-kata bijaksana. Yang kedua, macam ilustrasi yang itu bisa berupa perumpamaan, persamaan, cerita, alat peraga, peribahasa, sandiwara singkat. Adapun fungsi dari ilustrasi yaitu membuat khotbah lebih jelas dan mudah dimengerti. Dan perlu diketahui, dalam mempersiapkan sebuah ilustrasi dapat juga ada sebuah peringatan. Ilustrasi harus digunakan secara jelas dan menarik, singkat dan tidak menghabiskan sebuah waktu, dan hindari terlalu banyak ilustrasi atau pengalaman pribadi, dan bukan untuk menyindir.
Yang selanjutnya itu penerapan. Merancang khotbah yang relevan. Tujuan khotbah bukan sekedar membagi pengetahuan tentang kehidupan yang serupa dengan Yesus. Pengkhotbah harus menerapkan atau membuat penerapan, karena biasanya pendengar tidak membuat penerapan bagi dirinya sendiri. Penerapan tidak harus dalam penutup, tapi bisa disampaikan pada akhir bagian khotbah. Kita masuk ke langkah yang ke-6, merumuskan suatu pendahuluan. Pendahuluan adalah memperkenalkan pada hadirin pada pokok-pokok khotbah. Pendahuluan ini sangat penting sebab dapat menarik perhatian pada pendengarnya. Ada 3 bagian dari suatu pendahuluan. Yang pertama, kalimat pendekatan. Dalam kalimat pendekatan bisa digunakan bahasa sehari-hari, tidak harus menggunakan bahasa Alkitab atau Kristen. Yang kedua, bagian pengembangan. Bagian ini harus menjelaskan terus dan berhubungan dengan kalimat pertama. Yang ketiga, ada bagian penjelasan. Bagian ini berhubungan dengan kalimat pendahuluan. Penjelasan akan menaruh khotbah Anda dalam konteks dan dalam hidup. Penjelasan ini menyangkut memberikan hal-hal yang ditemukan dari penyelidikan nars khotbah. Adapun petunjuk-petunjuk untuk pendahuluan. Yang pertama, panjangnya tidak lebih dari seluruh isi khotbah. Harus jelas dan menarik perhatian jemaat. Jangan ungkapkan kata-kata atau pokok-pokok besar khotbah dalam pendahuluan. Kita masuk ke langkah-langkah yang ke-7, menentukan suatu kesimpulan. Kesimpulan terdiri dari 3 bagian, yaitu kalimat objektif. Kalimat ini pertama ditulis secara lengkap dalam catatan pengkhotbah. Kalimat ini dimulai dengan kata oleh karena itu kita patut, atau bisa juga jadi marilah kita. Dengan kata-kata ini disusun berdasarkan tujuan khotbah dari kalimat peralihan. Yang kedua, bagian outline. Dalam bagian ini mengulangi pokok-pokok besar atau penerapan dari pokok-pokok besar. Yang 3, bagian undangan. Bagian ini pengkhotbah menjelaskan bagaimana cara menerima Kristus sebagai juru selamat. Adapun petunjuk dari kesimpulan. Yang pertama, bukan mengulangi khotbah. Yang kedua, boleh memasukkan puisi atau kutipan atau juga ayat yang cocok dan singkat. Yang ketiga, jangan memakai bahan baru dan yang rumit. Yang keempat, ada kesinambungan dengan pendahuluan dan isi khotbah. Yang kelima, ada penerapan praktis. Yang keenam, menjawab pergumulan pendengar. Kita masuk ke dalam petunjuk-petunjuk tentang penyampaian khotbah. Ada beberapa unsur penting dalam berkhotbah, diantaranya 1, suara. Tinggi atau yang pertama, tinggi nada. Tinggi nada adalah perpindahan suara dengan tingkatan nada yang berbeda dan nada bervariasi. Yang kedua, penekanan. Variasi kekerasan suara bisa berguna baik untuk penekanan ataupun menarik perhatian. Yang ketiga, tempo bicara. Hendaknya berkhotbah yang disampaikan dengan kecepatan yang sama ataupun dapat dipercepat atau dipelankan dalam bagian-bagian yang penting saja. Yang keempat, itu ada jeda. Jeda tidak boleh terlalu lama karena dapat mempengaruhi perhatian terhadap pendengarnya. Yang kelima, ada artikulasi. Artikulasi adalah seni pengungkapan kata secara jelas. Dan yang terakhir, ada volume suara. Memberikan variasi pada volume suara dapat memberikan penekanan pada suatu pokok yang ingin ditekan. Yang kedua, itu ada gerakan tubuh. Gerak tubuh sebagai bahasa nonverbal harus sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Hindari satu jari sebagai bahasa isyarat. Sebaiknya tangan jangan dilipat atau dimasukkan ke dalam saku. Yang kedua, bebaskanlah gerakan tubuhmu untuk melakukan apa yang dituntut oleh pikiran dan emosi. Yang ketiga, belajar bergerak secara wajar. Yang keempat, pertahankan kontak mata dengan jemaat. Yang kelima, ekspresi wajah. Yang keenam, perbendaharaan kata. Dan yang ketiga, itu ada penampilan. Penampilan itu yang pertama harus luwes atau bersikap santai dan jadilah diri sendiri. Yang kedua, itu ada kesederhanaan. Tidak harus
berpenampilan mewah untuk mencari perhatian dan pujian manusia. Kita ada untuk melayani mereka, bukan untuk dipuji dan mengakui kita dari penampilan kita. Yang ketiga, ada sikap yang menarik. Daya tarik dari Kristus tidak berasal dari penampilan jasmaninya, tetapi sifatnya dan kepribadiannya yang sangat menawan. Yang keempat itu ada spontanitas. Bertindak dengan bebas tanpa ada rintangan. Jangan mempertahankan gaya religius yang memberatkan dan tidak wajar. Yang kelima ada adaptasi. Pengkhotbah yang baik harus belajar untuk fleksibel dan beradaptasi dengan keadaan yang berbeda. Dan yang terakhir, berpakaian pantas. Cara berpakaian harus sesuai dengan kebiasaan jemaat. Rambut itu harus rapi. Gunakan aksesoris yang sederhana. Dan jangan membuat jemaat menjadi tidak senang dengan cara berpakaian Anda. Terima kasih. Demikianlah hasil dari laporan bacaan saya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.